Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emadil Efrensya dengan NIM 030411825312. Di sini saya akan mempresentasikan esai bahasa Indonesia sebagai pemenuhan ujian akhir semester. Baiklah, judul esai saya adalah jebakan frasa self-reward sebagai normalisasi budaya konsumerisme di kalangan Gen Z. Pemaknaan frasa yang salah sering menimbulkan ilusi makna. Frasa yang awalnya bersifat positif berubah menjadi destruktif. Contohnya pada frasa self-reward. Self-reward berarti penghargaan atau hadiah yang diberikan seseorang kepada dirinya sendiri. Self-reward sering digunakan sebagai normalisasi budaya konsumerisme. Fenomena ini menjadi masalah karena konsumerisme merupakan kegiatan mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan tanpa mempertimbangkan manfaat dan kebutuhannya. Banyak anak muda, khususnya Gen Z, membeli barang yang mereka sukai secara berlebihan dan melabelkan hal tersebut dengan frasa self-reward. Tentunya hal ini dapat menimbulkan jebakan, yaitu ilusi antara menghargai diri sendiri dan pemborosan. Seorang dapat membeli barang yang mereka sukai secara berlebihan tanpa tahu bahwa itu sudah termasuk pemborosan karena dilabelkan dengan frasa self-reward. Oleh karena itu, saya ingin menggambarkan tren penggunaan self-reward ini, tujuan dari penggunaan frasa self-reward, dan jebakan atau dampaknya dari penggunaan self-reward sebagai normalisasi budaya konsumerisme di kalangan Gen Z melalui studi literatur dan analisis pada platform Instagram dan juga WhatsApp. Baik, tren penggunaan proses self-reward pada Instagram digunakan 171.000 kali penggunaan pada tagar Instagram. Sedangkan pada WhatsApp, proses self-reward digunakan secara kualitatif di takarir status WhatsApp. Biasanya seorang menggunakannya ketika mengunggah suatu foto atau video sedang membeli barang yang mereka sukai atau hanya sekedar berliburan. Dari analisis yang dilakukan terdapat 3 tujuan utama dari penggunaan frasa ini. Yang pertama, untuk menggambarkan ekspresi cinta kepada diri sendiri. Cinta kepada diri sendiri sebenarnya menjadi suatu keharusan bagi setiap individu. Namun hal ini menjadi masalah ketika hal itu dilabelkan dengan self-reward. Karena seorang dapat membeli barang yang ia sukai secara terus-menerus tanpa tahu bahwa itu sudah termasuk pemborosan karena dilabelkan self-reward, karena cinta kepada diri sendiri. Yang kedua adalah beristirahat dari kesibukan dunia. Istirahat diperlukan dari setiap tubuh manusia untuk berelaksasi, untuk menciptakan energi baru. Namun, liburan yang tidak sesuai dengan tujuan, contohnya hanya untuk mengikuti tren, hanya untuk membeli oleh-oleh secara berlebihan, dan sebagainya, termasuk ke dalam budaya konsumerisme. Yang ketiga adalah flexing atau pamer. Flexing atau pamer adalah kegiatan menunjukkan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai status sosial tertentu. Flexing atau pamer ini sering kali dianggap negatif oleh masyarakat karena dia bersifat sombong. Oleh karena itu, sebagian orang melabelkan hal tersebut dengan frasa self-reward, seolah-olah apa yang ia unggah adalah hasil dari yang ia kerjakan
sebelum-sebelumnya. Nah, ketiga tindakan atau tujuan di atas menimbulkan jebakan, yaitu dampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak langsungnya adalah pemborosan dan pengelolaan uang yang buruk. Seseorang terjebak dalam ilusi seolah-olah membeli barang yang ia sukai hanya satu kali seumur hidupnya. Padahal hal tersebut dapat menjadi sangat berbahaya, karena ketika ia melakukan self reward lagi, ia akan terjebak dalam ilusi itu lagi, seolah-olah membeli barang itu hanya satu kali seumur hidupnya, dan terus hingga akhirnya pada budaya konsumerisme. Kedua adalah dampak secara tidak langsung, adalah kehilangan makna sesungguhnya dari frasa self reward. Frasa yang seharusnya mewakili perasaan senang ketika selesai mengerjakan sesuatu. Motivasi menjadi hilang. Padahal self reward seharusnya menjadi pembangkit motivasi, menjadi pembangkit semangat untuk mencapai ke hal yang lebih tinggi. Dari pemaparan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa frasa ini digunakan 171.000 kali pada platform Instagram untuk tagar, dan pada platform WhatsApp digunakan sebagai takarir status WhatsApp. Penggunaannya memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama untuk ekspresi cinta terhadap diri sendiri, 2 untuk beristirahat dari dunia, yang ketiga untuk flexing atau pamer. Penggunaan frasa self reward ini sebagai normalisasi budaya konsumerisme menimbulkan 2 jebakan. Pertama secara langsung, yaitu pemborosan uang, dan secara tidak langsungnya adalah kehilangan makna dari frasa self reward itu sendiri. Self reward adalah konsep psikologi yang baik apabila digunakan secara benar. Namun penggunaan yang salah dapat menimbulkan seorang terjebak dalam ilusi makna, ilusi antara kenyataan dan imajinasi orang tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum